Ya, kami akan berbincang terkait jual beli jabatan perangkat desa seperti yang terjadi di Kabupaten Probolinggo bersama Ketua Komite Aparatur Sipil Negara Pak Agus Pramusinto dan juga peneliti ICW Mbak Almas Syafrina. Selamat malam. Selamat malam Mbak April dan Mbak Almas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ingin ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, ini ada nama-nama ASN dan lebih dari 20 orang Pak ini yang tersangkut kasus korupsi ini. Apakah ini menjadi momen mencoreng nama baik dari ASN Pak? Ya, ini saya kira yang kesekian kali ya ada peristiwa OTT yang melibatkan transaksi jual beli jabatan. Ada yang kita lihat dulu Klaten, Tanjung Balai, Nganjuk, dan sekarang Probolinggo. Jadi saya kira memang ini simbiosis antara di satu sisi ada ketamakan kekuasaan dan harga atau biaya politik yang mahal. Di sisi yang lain ada mental ASN yang pengen dapat jabatan secara pintas dan juga ketakutan ASN pada pimpinan yang kemudian khawatir nggak dapat jabatan. Saya kira itu. Dan ini saya kira fenomena gunung es ya. Mungkin di atas kecil tapi di bawah mungkin banyak. Berarti masih kalau kepala saja jadi rebutan apalagi jabatan apa. Berarti menurut Pak Agus masih banyak ya Pak ya yang belum terkuak dari masalah-masalah di dalam ASN. Saya khawatirnya seperti itu. Artinya kepala desa saja menjadi sumber pendapatan bagi kepala daerah yang tamak tadi. Saya kira juga untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, entah itu kepala dinas, kepala badan atau sekda, ada kemungkinan itu juga dijadikan sumber-sumber pendapatan. Baik, saya mau ke ICW. Selanjutnya Mbak Almas, Anda melihat ini apakah sudah terbaca sebelumnya atau seperti apa menurut Anda? Ya, kalau kami melihat memang fenomena di daerah penunjukan pejabat-pejabat tinggi begitu ya, pengisian pejabat pratama dan lain-lain itu masih dijadikan sebagai ajang bagi kepala daerah atau oknum tertentu untuk mengumpulkan logistik begitu ya. Ini modusnya cukup banyak dan di daerah lain yang belum terungkap belum tentu artinya tidak ada begitu ya. Dan yang mengejutkan di kasus ini adalah ternyata penunjukan atau pengangkatan PNS untuk menjadi pejabat sementara kepala desa itu juga ditarifkan begitu ya oleh bupati. Nah di sini kami juga melihat kepala daerah rupanya tidak sensitif terhadap problem korupsi di level desa yang sekarang juga menjadi masalah ya Mbak ya. Karena kalau dari pantauan ICW korupsi di desa itu jumlahnya semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Masih menjadi salah satu problem yang seharusnya kita cari solusinya bersama. Dan ternyata ini justru dijadikan sebagai ladang korupsi begitu ya oleh kepala daerah itu sendiri. Baik, berarti masih ada lini di mana ada kesempatan. Sebaiknya apa yang seharusnya diperbaiki dari birokrasi itu, Mbak Almas? Iya, sebetulnya untuk pengangkatan PNS, ASN begitu ya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, jabatan-jabatan tinggi itu sudah ada mekanismenya ya, ada Permen-Pan RB, kemudian di Undang-Undang ASN juga diatur, bahkan untuk penunjukan PNS menjadi penjabat kepala desa itu juga ada regulasinya, ada aturannya di Undang-Undang Desa gitu ya. Tetapi masalahnya ini masih sangat potensial, sangat rentan untuk kemudian dibajak begitu ya. Karena memang di sini kewenangan kepala daerah, kewenangan bupati khususnya itu cukup besar dan yang kurang mungkin yang harus dibenahi, yang harus ditambah adalah bagaimana pengawasan. Bagaimana kemudian menjamin agar proses mekanisme lelang jabatan yang sudah ada itu kemudian berjalan sebagaimana mestinya, dilaksanakan secara terbuka, secara transparan dan ada pengawasnya gitu. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, sebenarnya apa saja sih yang harus dibenahi dalam birokrasi di kalangan ASN, utamanya bupati atau kepala daerah, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Sebetulnya dengan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka, itu sudah meminimalisir kemungkinan terjadi transaksi. Karena semua harus berproses, berkoordinasi, ada pansel, ada seleksi dengan uji kompetensi yang sangat kompetitif. Itu sebenarnya sebetulnya untuk mengurangi. Jadi kalau misalnya bupati itu hanya punya peluang untuk mengambil satu di antara tiga yang besar.
Jadi dia tidak bisa memilih yang nomor 4, nomor 5, apalagi yang tidak jelas. Itu sebagai upaya. Tetapi kami memang sampai saat ini juga belum mampu mengontrol apakah memilih 3 menjadi 1 itu juga bersih. Kami di KSN tidak punya instrumen. Karena itu kalau ada kejanggalan, ada pemaksaan untuk memasukkan orang-orang yang tidak kompeten, biasanya kami kemudian berkoordinasi dengan KPK untuk menelusuri lah apakah memang terjadi transaksi. Tapi kami di KSN terus terang kami tidak punya instrumen itu. Nah, ke depan memang kami membangun sistem merit yang nantinya akan kelihatan siapa sebetulnya orang nomor 1 yang akan menduduki posisi yang kosong. Itu sudah dalam sistem. Okay. Orang yang kinerja baik, kompetensinya baik, integritasnya baik, itu pasti akan nomor 1. Dan itu secara otomatis akan mengisi jabatan ketika jabatan itu kosong. Jadi faktor pengawasan tidak perlu lagi dikuatkan begitu ya Pak Agus ya kalau sudah memakai sistem ini? Tentu pengawasan ya sampai saat ini perlu, tetapi ya pelan-pelan kita membangun sistem yang lain agar sistem itu tidak bisa diintervensi oleh politisi. Baik. Sistem yang disebutkan oleh Pak Agus tadi bagaimana menurut Anda Mbak Almas? Ya, memang betul ya ada pansel dalam pengisian jabatan-jabatan tinggi termasuk di daerah. Tapi ini pansel kan dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian, yang itu adalah kepala daerah itu sendiri, bupati begitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks ini tetap perlu ada monitoring, ada evaluasi, ada pengawasan, salah satunya oleh KSN gitu ya. Karena kalau kita juga merujuk misalnya dari Permen Pan RB nomor 15 tahun 2019, bahkan sekarang kita juga punya peraturan pengisian pejabat di tengah COVID-19, di situ KSN juga mempunyai peran. Hanya saja tadi ya, mungkin instrumennya yang harus kemudian kita terus benahi ke depan, bagaimana agar pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh KSN ini bisa berjalan maksimal begitu. Kalau ada problem-problem yang butuh supporting begitu ya, agar ini menjadi efektif, itu yang mungkin harus dicari solusinya agar kemudian mekanisme yang tadi sebetulnya by regulation itu sudah baik, ada pansel, kemudian juga ada persyaratan, ada kualifikasi, baik itu dari pendidikan, dari background rekam jejak integritas, rekam jejak pengalaman, dan lain-lain, itu tidak hanya bagus di atas kertas begitu ya, tetapi juga dalam implementasinya pansel yang dibentuk oleh kepala daerah betul-betul pansel yang bekerja untuk mencari, untuk memfilter calon-calon terbaik, sehingga nanti kepala daerah memilih satu dari 3 nama itu yang sudah betul-betul adalah pilihan yang terbaik gitu ya. Mungkin itu Mbak. Baik, jadi saya menilai pengawasan sepertinya menjadi hal yang sangat penting. Baik, dalam prakteknya Pak Agus, apa sih kendalanya untuk mengawasi badan-badan dan juga ASN ini dalam berproses? Ya tentu kami berusaha maksimal, tetapi simbiosis tadi sulit kita deteksi. Ketika ada politisi yang mau tamat, tetapi kemudian juga ada ASN yang pengen jalan pintas, itu simbiosis yang saling menguntungkan, jadi akan sangat sulit dideteksi. Nah tadi soal pansel dan sebagainya itu memang ya ini berproses, kita memperbaiki terus ya. Dan saya juga selalu mengingatkan kepada terutama teman-teman akademisi atau tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam pansel itu bisa berdiri tegak untuk independen gitu. Kalau yang di birokrasi mungkin masih takut pada bupatinya ya. Tapi kalau di luar itu ada para guru besar yang sering dilibatkan di pansel, jangan sampai mereka juga menjadi bagian legitimasi dari proses itu. Baik. Dan ini tentu selalu kita ingatkan. Baik, Pak Agus, memangnya selama ini seperti apa sih Pak proses pengawasannya hingga Pak Agus tadi membicarakan kalau sulit terdeteksi adanya simbiosis antara ASN dan juga kepala daerah begitu? Ya kami berusaha misalnya memastikan pansel itu tidak ada unsur yang politik. Nanti kan jadi permainan, misalnya kepala daerahnya itu partainya warna tertentu, kemudian ada pansel juga warna tertentu, itu kita coret. Kita pastikan bahwa tidak ada unsur politik. Kemudian juga tidak ada catatan buruk dari pansel yang seringkali ikut terlibat dalam proses yang buruk. Dan ini semua kita kawal
Baik, saya kembali lagi ke Mbak Almas. Mbak Almas, menurut Anda dari ICW, bagaimana sebenarnya formula yang tepat untuk bisa mengawasi secara ketat simbiosis antara ASN dan juga kepala daerah ini? Ya, ini juga masih menjadi tantangan besar ya, karena problem besar di daerah itu birokrasi kita masih dijadikan sebagai tanda kutip mesin untuk entah itu mengumpulkan atau mengumpulkan modal bagi kepala daerah untuk running di pilkada selanjutnya, untuk balik modal dan lain-lain. Jadi sangat rentan dibajak begitu ya. Jadi sebagus apapun sistem, sebagus apapun pengawasan juga, kalau kemudian problem atau akar masalahnya yang tadi itu, yang soal politisasi birokrasi tidak kita jawab dari aspek politiknya, ini juga susah untuk dijawab seakar-akarnya begitu ya. Jadi memang pembenahan saya rasa perlu dilakukan dari berbagai sisi, selain semakin mengakselerasi implementasi lelang jabatan yang terbuka, yang transparan dan lain-lain. Kita juga harus semakin menjamin bagaimana agar birokrasi kita semakin minim gitu ya potensinya untuk dipolitisasi oleh politisi dan kepala daerah khususnya. Mungkin itu Mbak, karena memang ada seperti tadi Pak Agus sampaikan ya, masih ada simbiosis mutualisme yang tanda kutip merugikan publik begitu ya, antara kepala daerah dan birokrasi untuk mengcapture sumber daya daerah itu tadi, karena memang ya birokrasi yang pegang mengelola anggaran gitu ya, jadi ini yang sangat rentan di politisi. Singkat saja Pak Agus, terakhir apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KSN mengingat kejadian ini masih terus banyak terjadi di Indonesia? Ya, saya kira pesan kepada para ASN, tingkatkan kompetensi sehingga Anda yakin bahwa dengan kompetensi yang baik, siapapun yang menjadi pemimpin, Anda pasti akan dipakai. Jabatan itu pasti akan mencari Anda ketika Anda memiliki kompetensi. Tetapi ketika Anda tidak punya kompetensi, selalu berupaya untuk mencari-cari celah agar mendapatkan posisi itu. Ini yang menjadi PR kita. Sebaik apapun sistem, kalau integritas ASN tidak baik, integritas politisi tidak baik, dia akan selalu berusaha membobol sistem itu. Baik. Ini yang susah. Ya. Baik. Masih. Sambil menunggu sistemnya berjalan dengan baik, dibuat dengan baik, juga kita benahi dulu SDM-nya ya Pak ya, supaya mempunyai integritas yang baik, agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Terima kasih banyak Pak Agus, terima kasih juga Mbak Almas sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNewsroom.